Yang pertama, yaitu kita bisa membahas tentang logika atau objek. Nah, dalam hal ini, objek dari logika itu ada berbagai macam, khususnya kita fokuskan yaitu pada pernyataan atau kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Marhamah Ulfa di channel Kuliah Teknokrat. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi pengantar logika proposisional. Materi ini adalah salah satu subbab dari materi logika matematika. Pertama-tama kita bahas dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari materi ini yang pertama, mahasiswa dapat memahami mengenai definisi proposisi dan juga argumen. Yang kedua, selain memahami definisi proposisi dan argumen, mahasiswa juga dapat memahami jenis-jenisnya, jenis-jenis proposisi dan juga jenis-jenis argumen. Yang pertama, yaitu kita bisa membahas tentang logika atau objek. Nah, dalam hal ini, objek dari logika itu ada berbagai macam, khususnya kita fokuskan yaitu pada pernyataan atau kalimat. Nah, mahasiswa sekalian pasti sudah pernah mendengar mengenai pernyataan atau kalimat ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kalimat itu bisa terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama, yaitu kalimat bisa kita maknai artinya, atau fokus kita adalah di arti kalimat. Yang kedua, fokus kita yaitu pada kebenaran kalimat. Artinya, kita memfokuskan pada nilai kebenarannya saja. Apakah kalimat tersebut bernilai benar ataukah kalimat tersebut bernilai salah. Yang ketiga, yaitu kita membahas susunan kalimat. Jadi, apakah kalimat ini susunannya sudah baik, sudah benar, apakah merupakan kalimat tunggal atau kalimat majemuk, seperti itu. Kita bahas yang berikutnya. Nah, dalam hal ini, karena kita sudah sering mendengar tentang kalimat ya, saya contohkan beberapa buah contoh kalimat. Yang pertama yaitu, mahasiswa sedang belajar. Nah, ini adalah contoh dari sebuah kalimat. Tanpa kita bisa memaknai apakah ini benar atau salah, jadi sebuah kalimat itu nantinya bisa kita simpulkan apakah dia benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Artinya, dalam satu kalimat, kita tidak bisa menyimpulkan apakah kalimat tersebut benar sekaligus salah dalam satu pernyataan. Jadi maksudnya, dalam sebuah kalimat, kita hanya bisa menyimpulkan apakah kalimat tersebut benar saja ataukah salah saja. Artinya tidak keduanya ya, tidak bermakna benar dan salah sekaligus. Contoh yang kedua yaitu, Bani adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah logika matematika. Jadi, kalimat ini bisa kita simpulkan apakah bernilai benar atau salah. Dilihat dari mana? Dilihat dari nilainya. Apakah nilainya baik atau tidak? Seperti itu. Nah, kita bahas yang berikutnya mengenai definisi proposisi. Jadi, proposisi ini adalah pernyataan-pernyataan yang berada pada suatu argumen dan mempunyai properti nilai. Dalam hal ini, hanya benar saja atau salah saja. Jadi dalam proposisi, tidak bisa sebuah pernyataan yang sifatnya proposisi, seperti saya sebutkan tadi ya, bernilai benar dan salah sekaligus. Jadi hanya salah satu saja. Kemudian yang berikutnya, definisi argumen. Argumen itu sendiri adalah kumpulan pernyataan yang disebut premis-premis, dan diikuti oleh kesimpulan yang selaras dengan premis-premisnya. Artinya, argumen di sini merupakan kumpulan dari beberapa premis. Premis ini pernyataan tadi ya, ada beberapa pernyataan dikumpulkan menjadi satu, ini disebut argumen. Dan kemudian nanti premis tersebut atau pernyataan tersebut bisa disimpulkan. Secara kesimpulan, inilah yang disebut dengan argumen. Nah,
kita bahas jenis-jenis argumen. Jadi argumen ini ada dua jenis, yaitu yang pertama ada argumen logis kuat, dan yang kedua ada argumen tidak kuat logis. Atau dalam hal ini argumen logis kuat ini berarti bisa kita simpulkan. Kalau tadi ada premis 1, premis 2, dan juga ada kesimpulan, bisa kita sebutkan, bisa kita nyatakan kesimpulan tersebut apakah logis atau sesuai dengan nalar logika ya, benar atau tidak. Sedangkan argumen yang tidak kuat logis ini mungkin premis satunya secara nalar kita, secara logika kita benar. Kemudian premis 2-nya secara logika kita juga benar. Tetapi ternyata setelah kita simpulkan, kesimpulannya kok jadi tidak logis ya gitu. Nah, ini yang disebut dengan argumen tidak kuat logis. Sebagai contoh, yang pertama yaitu jika Anda belajar rajin, maka Anda lulus ujian. Nah, kalimat yang pertama ini atau premis yang pertama ini bisa kita katakan bahwa dia logis kuat. Kenapa? Tadi kalimatnya, jika Anda belajar rajin, maka Anda lulus ujian. Kan benar ya, kalau kita rajin belajar, kita lulus ujian. Nah, ini disebut dengan argumen logis kuat. Kemudian, premis yang kedua, jika Anda lulus ujian, maka Anda akan merasa senang. Nah, premis yang kedua ini juga merupakan argumen logis kuat. Kenapa? Karena kalau kita lulus ujian kan kita pasti senang ya. Nah, seperti itu. Nah, dari premis 1 dan juga premis 2 bisa kita tarik sebuah kesimpulan. Karena tadi kalimatnya, jika Anda belajar rajin, maka Anda lulus ujian. Jika Anda lulus ujian, maka Anda senang. Maka kesimpulannya adalah, jika Anda belajar rajin, maka Anda senang. Jadi bagian yang sama, bagian kalimat Anda lulus ujian itu kita hilangkan, sehingga secara kesimpulan bisa kita katakan bahwa jika Anda belajar rajin, maka Anda senang. Nah, jika Anda belajar rajin, maka Anda senang. Belum tentu semua orang itu yang belajarnya rajin, maka akan senang. Secara logika kita, ini kok sepertinya tidak masuk akal ya. Nah, karena secara logika tidak masuk akal, maka dia disebut argumen tidak kuat logis. Biarpun tadi premis pertama itu logisnya kuat, premis yang kedua juga logisnya kuat, tapi secara kesimpulan ternyata dia agak aneh gitu ya. Jadi dalam hal ini dikatakan bahwa secara kesimpulan dari argumen tersebut merupakan argumen yang tidak kuat logis. Seperti itu. Nah, ada beberapa aturan proposisi. Tadi proposisi itu kita katakan sebuah pernyataan yang bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah. Nah, beberapa aturan dari proposisi ini, yang pertama, ini perlu kita perhatikan ya. Jadi yang pertama, nilai kebenarannya dari proposisi ini hanya bernilai benar atau salah. Jadi tidak bisa disebutkan dalam satu proposisi itu bernilai benar dan salah sekaligus. Hanya salah satu. Contoh, lampu lalu lintas menyala merah. Jadi ketika kita posisi sedang melihat lampu lalu lintas, kemudian kita bisa menyatakan bahwa lampu lalu lintas menyala merah. Kita bisa menyatakan bahwa proposisi tersebut bernilai benar atau salah. Nah, yang kedua, aturan yang kedua, tidak menimbulkan perdebatan secara teknis ya. Jadi ada suatu proposisi, kalimat proposisi, itu tidak boleh menimbulkan perdebatan secara teknis. Contoh, misal kita menemukan sebuah proposisi, sebuah kalimat, angka 13 adalah angka sial. Nah, ini kan menimbulkan perdebatan ya, karena ada orang yang menyatakan bahwa 13 itu angka sial. Tapi ada juga yang tidak kok, 13 itu bukan angka sial. Maka kalimat yang seperti ini jelas bukan proposisi. Kenapa? Karena dia menimbulkan perdebatan. Aturan yang ketiga yaitu bukan kalimat perintah. Jadi syarat proposisi yang ketiga bukan kalimat perintah. Artinya berupa kalimat yang sifatnya adalah pernyataan biasa. Contoh kalimat perintah misal, Hani, kerjakan tugas tersebut. Ini kan bentuknya perintah ya. Jadi jika kalian menemukan sebuah kalimat yang bentuknya kalimat perintah, maka jelas dia bukan proposisi. Aturan yang berikutnya yaitu proposisi bukan kalimat tanya.
Jadi jika kalian menemukan sebuah kalimat yang bentuknya kalimat tanya, menggunakan kata dari kalimat tanya, apa, bagaimana, siapa, mengapa, kemudian kapan, itu jelas bukan merupakan proposisi. Contoh yang bukan proposisi yaitu, Hani, apakah engkau tidak mengerjakan tugas? Nah, dalam hal ini jelas menggunakan kata tanya, menggunakan kata apakah. Jadi ini jelas bukan merupakan proposisi, karena dia merupakan kalimat tanya. Aturan yang berikutnya, aturan yang kelima yaitu proposisi tidak boleh digantikan dengan proposisi lain yang berarti sama. Jadi menggunakan kalimat lain maksudnya ya, atau kata lain yang berarti sama. Ini jelas tidak boleh. Contohnya, misal kita menggunakan kalimat Hani tidak lapar. Nah, kita menggantikannya dengan kalimat yang lain, yaitu dengan kata Hani kenyang. Ternyata ini tidak boleh. Kenapa? Karena makna dari tidak lapar dengan kenyang itu dalam logika matematika berbeda. Jadi jangan samakan kenyang dengan tidak lapar, karena kedua kata ini bermakna berbeda. Seperti itu. Nah, saya memberikan sebuah contoh soal. Dalam hal ini, misal pernyataan yang pertama, tentukan dari kalimat berikut yang merupakan proposisi. Tadi ada beberapa kriteria proposisi ya. Jadi ini saya sajikan beberapa contoh, sama-sama kita bahas apakah dia merupakan proposisi atau bukan. Kalimat yang pertama, apakah jawabanmu ini sudah benar, Rudi? Nah, apakah ini proposisi atau bukan? Betul. Jelas jawabannya bukan. Kenapa bukan proposisi? Karena kalimat, apakah jawabanmu ini sudah benar, Rudi? Merupakan kalimat tanya. Jadi ini jelas bukan proposisi. Baik, contoh yang berikutnya. Jika kita menemukan sebuah kalimat, Rudi pergi kuliah. Apakah ini merupakan proposisi? Ya, jawabannya betul. Ini merupakan proposisi. Karena bisa kita simpulkan apakah kalimat ini bernilai benar atau tidak. Kemudian contoh yang ketiga yaitu 4 adalah angka prima. Apakah ini merupakan proposisi? Nah, 4 adalah bilangan prima jelas salah ya. Karena yang merupakan bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Namun, proposisi ini kan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Jadi, biarpun 4 adalah bukan bilangan prima, atau bisa kita simpulkan kalimat 4 adalah bilangan prima itu salah, namun ini tetap merupakan proposisi. Hanya saja, proposisinya bernilai salah. Contoh yang berikutnya, 5 adalah angka keberuntungan. Apakah ini proposisi? Ya, jawabannya bukan proposisi. Kenapa bukan proposisi? Karena ada yang menganggap 5 ini adalah angka keberuntungan, ada juga yang tidak. Jadi ini merupakan kalimat yang menuai perdebatan. Maka 5 adalah angka keberuntungan, bisa kita katakan dia bukan proposisi. Contoh yang berikutnya, warna merah tandanya marah. Jadi apakah warna merah tandanya marah merupakan proposisi? Ternyata bukan juga. Kenapa? Karena ini termasuk kalimat yang mengandung perdebatan. Tidak semua orang mengatakan warna merah itu mengandung makna marah ya, seperti itu. Kemudian jika kita menemukan contoh kalimat yang lain, misal dalam kalimat matematika 7 ditambah X sama dengan 10. 7 ditambah X sama dengan 10. Apakah dia merupakan proposisi? Kita belum bisa menyatakan ini bernilai benar atau salah. Kita bisa menyatakan ini benar atau salah dengan cara mengganti nilai X dengan suatu angka. Jadi kalau X-nya kita ganti dengan angka 1, menjadi kalimat 7 plus 1 sama dengan 10. Bernilai salah ya. Tapi ketika kita mengganti X-nya dengan angka 3, maka kalimatnya menjadi 7 ditambah 3 sama dengan 10. Bernilai benar. Jadi kalimat ini bisa bernilai benar tergantung dari nilai X yang kita berikan. Jadi bisa juga bernilai salah. Nah, dalam hal ini 7 ditambah X bisa bernilai benar dan juga bisa bernilai salah. Maka kalimat ini disebut dengan proposisi. Nah, contoh yang berikutnya, misal saya menyajikan sebuah kalimat, kemudian kita diminta untuk
mencari tahu kebalikan dari proposisi berikut ini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, yang sebelumnya, ada sebuah kata di mana kalau kita sebutkan dia lapar, itu tidak sama dengan kata tidak kenyang. Lapar tidak sama dengan tidak kenyang. Jadi dalam hal ini, ketika kita mencari tahu kebalikan, maka kita harus mencari tahu dengan benar kebalikan dari proposisi berikut ini. Nah, yang pertama, hari ini adalah hari Minggu. Jadi kalau hari ini adalah hari Minggu, berarti kebalikannya apa? Kebalikannya berarti hari ini, bukan hari Minggu. Kemudian yang kedua, tidak ada musim salju di Indonesia. Apa kebalikan dari kalimat tidak ada musim salju di Indonesia? Kebalikannya adalah ada musim salju di Indonesia. Kemudian, jika kita menemukan sebuah kalimat 2 tambah 3 sama dengan 5, apa kebalikannya? Kebalikannya adalah 2 ditambah 3 tidak sama dengan 5. Jadi tanda sama dengannya kita coret. 2 tambah 3 tidak sama dengan 5. Seperti itu ya. Jadi mencari kebalikan itu lebih mudah dibanding kita mencari persamaan. Nah, dalam hal ini karena kita tadi sudah membahas proposisi dengan sebegitu jauhnya, sebenarnya proposisi itu bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu proposisinya disebut dengan proposisi atomik dan yang kedua disebut dengan proposisi majemuk. Nah, proposisi atomik ini merupakan proposisi yang sifatnya kalimat tunggal. Sedangkan proposisi majemuk merupakan proposisi yang merupakan kumpulan dari beberapa kalimat. Bisa 2 kalimat, 3 kalimat, atau lebih. Misalnya, saya memberikan sebuah contoh, Farid makan. Jadi ada sebuah kalimat Farid makan. Ini merupakan proposisi atomik. Kenapa? Karena dia sifatnya kalimat tunggal ya. Farid makan, ada subjek, ada predikat, dan ini merupakan pernyataan. Kemudian, ketika kita menemukan sebuah contoh yang kedua, yaitu jika Anda belajar rajin, maka Anda lulus ujian. Jika Anda belajar rajin, maka Anda lulus ujian. Ini merupakan proposisi majemuk. Kenapa? Karena dia merupakan gabungan dari 2 buah kalimat. Yaitu, ketika kalimat tadi kita bagi ya, maka kita mendapatkan 2 kalimat. Yang pertama, Anda belajar rajin. Yang kedua, Anda lulus ujian. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari proposisi majemuk, gabungan dari 2 proposisi atomik. Misal, saya memberikan contoh yang lain. Manakah dari pernyataan berikut ini yang berupa proposisi atomik dan berupa proposisi majemuk? Kita bedakan ya. Tadi atomik adalah kalimat tunggal, sedangkan proposisi majemuk merupakan gabungan dari proposisi atomik. Yang pertama, misal ada sebuah kalimat, setiap orang Indonesia kaya raya. Apakah ini atomik atau majemuk? Nah, ternyata kalimat setiap orang Indonesia kaya raya adalah proposisi atomik. Kenapa? Karena dia hanya merupakan 1 buah kalimat. Sedangkan kalau kita menemukan contoh yang kedua, misal kalimatnya Bowo dan Dewi sama-sama kaya raya. Ini merupakan proposisi majemuk. Kenapa? Karena proposisi ini bisa kita bagi menjadi 2 kalimat ya. Yang pertama yaitu Bowo kaya raya, kemudian Dewi kaya raya. Ketika 2 kalimat ini digabung bisa menjadi Bowo dan Dewi sama-sama kaya raya. Seperti itu. Contoh kalimat yang ketiga. Misal kalimat yang ketiga ini Bimo kaya raya dan memiliki banyak harta. Nah, ini adalah proposisi majemuk karena dia merupakan gabungan dari 2 buah proposisi atomik. Yang kalau kalimat ini kita pecah, maka menjadi proposisi Bimo kaya raya, kemudian proposisi yang kedua Bimo memiliki banyak harta. Jadi gabungan dari 2 buah proposisi atomik. Jadi contoh yang pertama tadi atomik, contoh yang kedua dan ketiga merupakan proposisi majemuk. Berikutnya, misal kita diminta untuk menentukan nilai kebenaran dari proposisi yang saya berikan berikut. Jadi sebutkan apakah ini benar atau salah. Misal ada pernyataan yang pertama atau proposisi yang pertama, Yogyakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Apakah ini proposisi? Ya, ini proposisi.
Apakah nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya adalah salah, karena Yogyakarta bukan ibu kota Indonesia. Kemudian pernyataan yang kedua, angka 8 adalah angka genap. Apakah ini proposisi? Ya, ini proposisi. Apakah nilai kebenarannya? Nilai kebenarannya adalah benar. Kenapa benar? Karena 8 memang merupakan angka genap. Contoh yang berikutnya, Indonesia berbentuk negara serikat. Apakah ini proposisi? Ya, ini proposisi. Apakah kalimat ini bernilai benar? Apakah Indonesia berbentuk negara serikat? Jawabannya adalah salah. Kenapa? Karena Indonesia berbentuk negara demokratis. Nah, seperti itu. Mudah ya, jadi mencari tahu apakah dia proposisi atau bukan, apakah dia bernilai benar atau salah. Setiap proposisi bisa bernilai benar dan salah. Jadi ketika kalian menemukan proposisi yang bernilai salah, jangan langsung menganggap itu bukan proposisi. Karena ketika kalian menemukan kalimat yang bernilai salah, justru itu bisa jadi merupakan proposisi. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, proposisi itu bisa bernilai benar dan juga bernilai salah. Seperti itu, saya cukupkan materi kita hari ini tentang argumen dan juga proposisi. Terima kasih sudah belajar dengan baik. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Saya cukupkan perkuliahan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.